Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat Jawa Bali hingga 25 Juli mendatang guna menekan angka lonjakan kasus COVID-19. Perpanjangan kebijakan PPKM ini tentu semakin menyulitkan para pengusaha untuk bertahan di tengah pandemi. Bagaimana dunia usaha menyikapi perpanjangan PPKM Darurat? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung sore hari ini dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta. Selamat sore Pak Sarman. Selamat sore Mbak Nana, salam sehat dan semangat selalu. Oke, salam sehat. Dan ada Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Selamat sore Mas Abra. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke pengusaha terlebih dahulu yang mungkin sedang ketar-ketir karena ada perpanjangan. Pak Sarman, bagaimana kemudian pengusaha merespon perpanjangan PPKM Darurat selama 5 hari ini? Iya, bagi kita pengusaha memang tidak ada juga pilihan lain ya. Walaupun hati kecil kita sudah ketar-ketir, sudah gelisah dengan perpanjangan ini, tapi memang kita menyadari bahwa ini adalah merupakan jalan untuk mengendalikan daripada penyebaran COVID-19. Nah, jadi dalam hal ini Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa akan diperpanjang sampai tanggal 25. Tanggal 26 itu akan dilakukan secara bertahap dengan catatan bahwasanya penurunan daripada COVID ini bisa kita rasakan. Nah, ini yang harus kita lagi tunggu-tunggu nih. Kita dari pengusaha ketar-ketir juga nih, apakah tanggal 26 memang betul-betul bahwa trennya itu semakin menurun. Tapi kalau kita lihat bahwa dengan perpanjangan sampai tanggal 25 pun ya kas pelu pengusaha kita ini sudah sangat-sangat memprihatinkan sekali, sudah ketar-ketir ya. Yang namanya UMKM kita misalnya kita tahu juga ini saat ini sudah banyak yang sudah kos-kosan. Pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata, hotel, restoran, kafe, UKM kita udah banyak juga yang kos-kosan gitu. Cuman kemarin kita memang sangat apresiasi bahwa Bapak Presiden ketika menjelaskan perpanjangan ini langsung menyebutkan sektor-sektor usaha yang UKM mikro yang memang langsung sangat-sangat terasa itu. Disebutkan satu persatu, ada pedagang kaki lima, ada toko kelontong, ada outlet voucher dan segala macam. Memang ini yang agak-agak sangat-sangat riskan sekali, di samping juga teman-teman kita sektor pariwisata yang memang udah sangat-sangat menderita sekali sejak dari tahun yang lalu. Jadi memang ini tantangan kita bersama Mbak Nana, bahwa kami dari pengusaha tidak akan bisa menolak daripada PPKM darurat ini asalkan memang dibarengi juga pemerintah memberikan bagi kita kebijakan yang mampu. Itu nanti kita bahas. Itu nanti kita bahas Pak Sarman. Itu nanti kita bahas. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa cash flow dari para pengusaha saat ini memang sedang seret dan banyak sekali kemudian sektor usaha yang terdampak. Berarti yang paling terdampak sektor usahanya adalah UMKM begitu ya, dengan kemudian yang kemarin sudah terjadi. Sektor pariwisata dan turunannya ya. Bagaimana dengan UMKM? Apakah selain sektor pariwisata UMKM juga sangat terdampak? Tentu saja sangat terdampak ya Pak Sarman. Oh sangat sekali. Apalagi kita lihat bahwa yang namanya UKM sektor-sektor mikro ini biasanya mereka berjualan hari ini untuk besok, gitu kan ya. Nah, ketika sampai berpanjang sampai PPKM darurat 20 hari sampai 5 hari ke depan ya, bisa kita bayangkan modal mereka sudah habis. Modal mereka yang selama ini udah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga gitu loh. Nah, jadi artinya dalam hal ini memang kami sangat apresiasi bahwa pemerintah akan membantu dengan bantuan sosial. Kemudian juga pemerintah juga akan menyediakan modal kerja sekitar 1,2 juta yang menyasar sampai 1 juta usaha mikro. Jadi ini memang sangat kita respon sekali gitu. Harapan kami memang bahwa nanti pendistribusian daripada modal kerja ini tepat waktu dan tepat sasaran supaya UKM kita ini bisa bangkit kembali. Nanti kita masuk ke situ. Nanti kita akan masuk ke situ Pak Sarman. Harapannya nanti bisa disampaikan lagi karena nanti saya akan masuk ke situ. Saya mau tanya dulu ke Mas Abra. Mas Abra, kebijakan pemerintah memperpanjang 5 hari PPKM darurat ini menurut Anda akan memberikan kepastian kepada dunia usaha atau malah menjadi faktor yang abu-abu begitu bagi dunia usaha, Mas Abra? Iya. Kalau saya melihat keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat selama hanya 5 hari, ini lebih memberikan sinyal bahwa pemerintah kelihatannya ke depannya akan mulai melonggarkan. Dan ini seperti memberikan transisi atau persiapan buat masyarakat bahwa pemerintah punya justifikasi. Ketika ada pelandaian tambahan kasus COVID, ini akan menjadi justifikasi untuk melonggarkan. Apalagi sekarang setelah PPKM darurat juga udah dirubah lagi dengan adanya tingkatan level 4 sampai level 1. Nah ini juga saya pikir menjadi
indikator juga bahwa kemungkinan akan ada pelonggaran kepada beberapa sektor. Nah, persoalannya kalau dari kami melihat sinyal ini sebetulnya juga menimbulkan masalah besar juga karena pemerintah menunjukkan bahwa tidak bisa mengambil sikap yang tegas dalam menekan ya kasus COVID, dalam artian lebih mengutamakan situasi ekonomi dibanding kesehatan. Dan terkonfirmasi juga dari Satgas COVID, Pak Wiku mengatakan bahwa sepertinya sulit melakukan lockdown karena memang dampak ekonominya sangat besar. Nah, ini akan menjadi bom waktu juga kalau sampai nanti dilonggarkan kemudian tiba-tiba kasusnya meledak lagi. Nah, apakah nanti pemerintah akan kembali melakukan rem darurat atau PPKM darurat level 4? Nah, ini kan juga akan menimbulkan ketidakpastian juga buat dunia usaha. Artinya nanti akan maju mundur dalam pelaksanaan PPKM kita ke depan. Oke, Pak Sarman, saya kembali lagi ke Anda. Kalau kita mereview apa yang sudah terjadi selama 20 hari ini pada saat PPKM darurat yang pertama, banyak sekali kemudian pengusaha yang tidak menaati aturan pemberlakuan WFO dan juga WFH. Dalam waktu 5 hari seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, ini adalah masa krusial, harus bersama-sama menaati. Apakah bisa memastikan bahwa 5 hari ini pengusaha akan bersama-sama menaati aturan PPKM untuk WFO dan juga WFH, Pak Sarman? Ya, memang kami melihat bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu juga sekaligus ajakan. Bahwasanya dalam 5 hari ke depan, kita ini bertaruh bagaimana kita seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali mentaati daripada protokol kesehatan, kemudian juga mengurangi daripada mobilisasi kita, sehingga ketika nanti tanggal 25, pemerintah bisa melihat bahwasanya trennya semakin menurun dan tanggal 26 itu sudah ada kelonggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dari pengusaha sangat sepakat dan pemerintah harus tegas dan jelas dalam menerapkan aturan ini gitu loh. Tidak terkecuali sanksi yang tegas kepada pengusaha pun kalau memang betul-betul melanggar protokol kesehatan juga dikasih sanksi tegas. Tapi bagi pelaku-pelaku usaha UKM yang terdampak harus juga diberikan bantuan karena bagaimanapun saya katakan tadi, kalau misalnya perumah tangganya juga tidak bisa makan karena dia tidak bisa keluar rumah, ya tidak disalahkan juga kalau mereka sampai keluar rumah gitu loh. Jadi di sini juga harus dibarengi bahwa teman-teman kita UKM-UKM kita mikro ini yang memang mereka terdampak harus diberikan bantuan oleh pemerintah supaya mereka bisa tenang di rumah sementara ini. Gitu. Mas Abra, Anda melihat 5 hari ini apakah kemudian para pengusaha akan mengikuti aturan dari pemerintah untuk bisa melakukan pemberlakuan WFO dan juga WFH sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan atau mungkin karena memang sudah mau dilonggarkan jadi ya setengah hati saja begitu. Bagaimana menurut Mas Abra? Iya. Terus ini masa-masa krusial ya buat penanganan COVID kita karena kalau misalnya pemerintah kembali ke colongan ya sudah 4 hari memang 3-4 hari mengalami penurunan tapi karena ada rasa euforia ataupun rasa ini sepertinya agak lebih terkendali sehingga ke dalam pengawasan pelaksanaan PPKM darurat ini di lapangan itu terjadi pelonggaran karena tadi ada tekanan ekonomi juga buat UMKM. Ini saya pikir juga bahaya juga. Nah, makanya mau tidak mau pemerintah didorong untuk mempercepat realisasi segala bentuk bantuan-bantuan tadi. Memang kita sudah mendengar adanya rencana penaikan anggaran PEN dan sebagainya, tetapi kan itu ada lag waktu. Padahal mayoritas masyarakat kita 60% pekerja informal, termasuk UMKM. Yang mereka butuhkan kan penghasilan harian. Ketika mobilitas dibatasi, ya mereka nggak bisa makan untuk hari itu. Nah, ini juga mungkin perlu kolaborasi juga dengan sektor-sektor yang memang harian tadi supaya mereka juga mendapat penghasilan. Misalnya nih beberapa contoh kurir ya yang mengirimkan logistik untuk baik itu untuk e-commerce maupun kebutuhan masyarakat itu terkendala juga kan ada penyekatan minggu kemarin. Padahal masyarakat didorong untuk berada di rumah yang akhirnya masyarakat harus belanja online. Ya pedagang juga transaksinya online, tetapi di jalan mereka nggak bisa mengirim barang karena ada penyekatan. Ini juga ada anomali. Nah, mestinya itu juga pemerintah melihat ini harus menjadi prioritas juga kalau memang mau mendorong pembatasan mobilitas, tetapi transaksinya jangan sampai terputus. Kemudian juga misalnya untuk ojol dan lain sebagainya, mereka pasti orderan akan lebih sedikit karena mobilitas masyarakat berkurang. Nah, mereka bagaimana diberdayakan, misalnya dengan mendistribusikan vitamin atau obat-obatan COVID. Kan pemerintah sekarang sedang mengkampanyekan nanti obat akan didistribusikan ke rumah tangga. Nah, pemberdayaan masyarakat informal tadi saya pikir juga harus lebih masif dan lebih konkret. Jangan masyarakat hanya melihat angka-angkanya aja, tetapi realitasnya mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan tadi yang terlebih mereka yang selama ini tidak terdata atau tidak masuk dalam kelompok
masyarakat miskin yang mendapatkan bansos. Oke. Pak Sarman, saya kembali ke Anda. Pak Sarman, apakah sampai hari ini belum ada bantuan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para pengusaha, terutama UKM dan juga pengusaha-pengusaha kecil begitu, Pak Sarman? Ya, jadi begini, kami memang sangat berharap kepada pemerintah agar berbagai stimulus, relaksasi, insentif, kemudian juga keringanan pajak, ya termasuk misalnya keringanan pajak dari pemerintah daerah, apakah itu PBB atau mungkin itu adalah merupakan pajak restoran dan pajak hiburan dan segala macam itu, memang harus segera dievaluasi. Apakah efektivitasnya di lapangan itu sudah betul-betul dapat dirasakan oleh dunia usaha kita? Karena kami kan mendapat laporan dari anggota-anggota kita, kadang-kadang ketika mereka misalnya nih mengurus katakanlah tenggang waktu pengembalian apakah pinjaman pokok ataukah mungkin pinjaman bunga kepada perbankan, antara satu perbankan dengan lain itu bisa berbeda-beda. Nah ini mungkin harus juga dievaluasi hambatannya di mana. Kita ingin supaya kebijakan di tingkat atas sampai kebijakan di tingkat level bawah itu harus sama. Gitu birokrasinya tidak berbelit-belit begitu ya? Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwasanya bantuan-bantuan modal terhadap UKM kita ini harus betul-betul nanti diberikan pada saat yang tepat dan tepat waktu. Karena bagaimanapun kita lihat bahwa modal UKM ini menjadi salah satu insentif yang sangat ditunggu-tunggu. Karena saya katakan tadi modal UKM kita ini sudah habis. Nah di sini memang perlu suatu pendataan yang transparan dan terbuka supaya pas sasarannya jangan sampai misalnya bukan UKM tapi bisa menerima, ini jangan sampai terjadi gitu loh. Nah ini pelibatan daripada organisasi UKM kita, kemudian juga dinas-dinas UKM kita ini harus betul-betul diawasi secara ketat karena jumlahnya cukup besar nih, 1 juta usaha mikro dan 1,2 juta. Sudah turun belum Pak Sarman? Pak Sarman sudah turun belum? Pedagang kaki lima, insentif kepada UKM misalnya, itu saya rasa juga akan sangat-sangat mempercepat bangkitnya usaha-usaha mikro kita. Pak Sarman, apakah insentifnya sudah turun? Tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya, insentif sudah turun kepada UKM atau masih kurang? Nah, kalau kita lihat bahwa di tahap pertama tahun yang lalu itu sudah. Tapi kalau yang kali ini kan belum. Pak Presiden baru menyampaikan bahwa akan disiapkan 1,2 juta yang menyasar 1 juta usaha. Nah, itu yang kita tunggu saat ini eksekusinya. Aturannya sudah harus jelas dilakukan supaya nanti tepat sasaran dan tepat waktu. Ini yang harus kita tunggu, Mas. Gitu loh. Harapan kita nanti pada saat tanggal 26 itu ketika misalnya sudah ada kelonggaran, nah ini udah bisa mulai dieksekusi oleh pemerintah supaya UKM kita cepat bergerak. Insentif belum juga turun kalau menurut Pak Sarman tadi laporan dari teman-teman pengusaha, terutama teman-teman pengusaha UKM. Mas Abra, resiko terburuknya apa? Kalau kemudian insentif kepada para pengusaha, terutama usaha yang kecil ini kemudian tidak kunjung turun, sementara pembatasan ataupun pengetatan akan terus dilakukan, resiko terburuk yang akan bisa menghantam dunia usaha kita seperti apa, Mas Abra? Iya, ini saya merujuk ke data survei BPS tahun lalu ya, di bulan Juli Agustus ketika pasca PSBB ketat itu dari 35.000 UMKM Indonesia, 35% memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai kerja. Itu pun dulu ketika kondisi sistem kesehatan kita masih cukup kuat. Sekarang lebih buruk situasinya, pasti ini dampak terhadap pengurangan pekerja atau PHK di sektor UMKM juga sangat besar. Nah, berkaitan dengan itu mungkin usulan saya untuk pemerintah selain mempercepat stimulus ke UMKM dan juga mempertajam efektivitas, jangan sampai salah sasaran, ada pilih antar oknum-oknum di lapangan sehingga yang diterima hanya keluarga mereka atau UMKM yang tidak berhak. Nah sisi lain juga menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa mempercepat vaksinasi untuk sektor UMKM tadi, sektor informal, bahkan sektor industri yang sekarang kita dengar sudah menjadi klaster. Kan mungkin juga dunia usaha berat nih untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Ada beberapa usaha terutama UMKM pasti kan berat untuk membayar pekerjaannya untuk vaksinasi. Nah pemerintah juga harusnya tadi memecahkan persoalan pandemi sekaligus bisa memulihkan ekonomi dengan masalah utamanya harus diselesaikan, yaitu dengan vaksinasi secara lebih masif lagi.
Oke, Pak Sarman, terakhir komitmen dari para pengusaha, meskipun saya tahu, meskipun kami semua tahu bahwa ini sangat berat sekali bagi teman-teman pengusaha, tapi dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menghimbau agar PHK menjadi pilihan terakhir. Tapi apakah kemudian Anda sudah mendata, sudah ada laporan dari teman-teman pengusaha yang ada di bawah asosiasi Anda bahwa resiko yang terburuk mereka harus ambil akan mem-PHK karyawannya kalau kemudian kondisi ini terus terjadi menghantam dunia usaha, Pak Sarman? Itu sesuatu memang yang tidak bisa dihindari, bahwa PHK itu adalah alternatif terakhir. Ya kan, kita lihat kalau sampai ini perpanjangan ini semakin tidak pasti, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pengusaha-pengusaha mungkin ya katakanlah mungkin kelas menengah ke atas ya, non pariwisata dan UKM itu mungkin mereka akan mampu bertahan dengan cash flow yang sangat tipis sekali. Tapi yang kedua ada juga yang akan melakukan rasionalisasi, yaitu apakah mengurangi karyawan atau PHK, itu adalah alternatif terakhir. Atau bahkan yang paling ekstrim, tidak bisa lagi bertahan, ya sudah, mau tidak mau menutup usahanya. Nah ini memang yang harus kita hindari bersama. Makanya kami sangat berharap bahwa pada saat-saat kondisi seperti ini, pemerintah yang harus hadir bagaimana mengurangi beban pengusaha kita ini misalnya. Sektor operasional kita, bagaimana contohnya misalnya kami tadi mendengar sempat berita di CNM misalnya ternyata pengelola hotel itu belum menikmati yang namanya fasilitas daripada keringanan channel listrik misalnya. Nah ini sesuatu yang menurut hemat saya juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Dan keringanan-keringanan yang lain gitu loh. Jadi kami dari pengusaha sampai saat ini mudah-mudahan laporan dari teman-teman, kalau misalnya sampai tanggal 25 ini PPKM darurat ini masih diperpanjang, kemungkinan kan segala risiko masih mampu bertahan. Tapi kalau sampai di atas itu dari diperpanjang, ya mungkin akan melakukan PHK dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, Mbak Nana. Oke, semoga itu tidak terjadi dan kita berharap pemerintah segera mengambil sikap cepat begitu ya untuk bisa membantu teman-teman pengusaha agar resiko yang terburuk yakni pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan oleh para pengusaha, terutama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Abra dan juga Pak Sarman, insentif segera turun kepada mereka yang terdampak terutama para pengusaha UMKM. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, dan Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.